warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian sehat dan rajin dalam belajar. Dalam pertemuan kali ini, pelajaran kita yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 2 dan 3. Untuk lebih jelasnya pelajaran hari ini, marilah kita perhatikan video berikut ini. Adik-adik, pernahkah kalian membayangkan akan menjadi apa suatu saat nanti? Pastinya pernah dong. Yap, itulah yang dinamakan cita-cita. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran keren berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah pasti baik ya. Ketemu lagi nih dengan Kak Diah. Kira-kira Kak Diah pakai baju apa ini? Ya, baju dokter. Apa hubungannya dengan materi pembelajaran kita kali ini? Kita kali ini akan membahas tentang aku dan cita-citaku. Kita belajar tentang materi tematik aku dan cita-citaku buat apa sih? Nah, ini nih, dengan belajar cita-citaku, Kak Diah harap teman-teman dapat memahami apa itu cita-cita, memahami tentang ciri-ciri puisi. Dilanjutkan dengan belajar pertumbuhan hewan dalam materi IPA. Nah, dan pada akhirnya adik-adik semua bisa membuat puisi sendiri, memahami makna pertumbuhan pada hewan, dan sungguh-sungguh belajar guna mencapai cita-cita. Adik-adik, pernah nggak kalian berpikir setelah tamat sekolah nanti ingin menjadi apa? Pasti pernah kan? Nah, setiap manusia memiliki harapan dan tujuan di masa depan. Misalnya, ingin menjadi perawat, ingin menjadi pedagang sukses, atau mungkin pembalap mobil, wartawan, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Lalu, apa sih itu pengertian cita-cita? Nah, cita-cita adalah keinginan, impian, dan harapan seseorang. Jadi, adik-adik diharapkan mampu berusaha untuk mencapai cita-citanya kelak. Sekarang, adik-adik tambah ilmu kan? Oh iya, kakak punya gambar nih. Tepatnya gambar profesi. Yuk kita cari tahu apa cita-cita dari gambar-gambar berikut ini. Adik-adik, coba lihat deh. Beliau sedang apa ya? Di dalam kelas? Oh, ternyata beliau sedang mengajar. Kira-kira apa ya cita-citanya? Ya, benar sekali, seorang guru. Adik-adik, lalu Kak Diah punya tebak-tebakan? Tebak ya. Aku adalah seorang perancang hebat. Kegiatan utama sehari-hariku adalah membuat gambar desain bangunan yang begitu bagus dengan pensil di atas sebuah kertas. Inilah impian dari kecilku. Apa nih cita-cita dari tebakan di atas, tebakan sebelumnya? Yap, benar sekali, arsitek. Lanjut lagi ya. Aku adalah seorang pengendali transportasi udara. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengoperasikan pesawat guna mengantarkan penumpang dan juga barang. Kira-kira cita-cita apa itu? Ada yang tahu? Ya, itu adalah seorang pilot pesawat. Lanjut ya. Lihat gambar yang ada di samping Kak Diah ini. Beliau sedang mengobati dan memeriksa pasien, memakai stetoskop, bekerja di rumah sakit. Apa ya kira-kira? Oh, ternyata ini adalah dokter yang hebat. Adik-adik yang hebat, kira-kira apa nih cita-cita kalian semua? Ada yang mau jadi guru? Jadi nakoda? Atau jangan-jangan jadi dokter kayak kakak? Wah, apapun itu kalian harus semangat ya untuk meraihnya. Janji loh. Selanjutnya adik-adik, kakak punya sebuah puisi keren nih tentang cita-cita. Yuk kita simak supaya kita bisa mengidentifikasi cirinya secara bersama-sama. Ini dia. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan.
Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Adik-adik, lihat deh, bunyi akhiran dalam puisi tadi sepertinya berpola ya. Terus setiap satu bagian terdiri dari 4 baris. Yap, inilah yang mencirikan suatu puisi. Jadi, Kak Dia akan jelaskan tentang ciri yang pertama. Puisi tersusun dari baris yang dinamakan bait. Yang kedua, puisi terdiri dari sambiran dan isi. Yang ketiga, puisi mempunyai bunyi vokal yang berpola. Ada yang bunyi A, B, A, B, ada yang A, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat ilmu baru kan? Pasti seru kan? Adik-adik, tadi kita udah belajar tentang cita-cita dan puisi. Sekarang, waktunya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Makin seru dan tentunya makin bermanfaat untuk adik-adik semua, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Ayo, siapa di sini yang suka pelajaran ini? Aku. Kak Dia harap semua suka ya. Kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Apa sih itu pertumbuhan hewan? Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan itu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju pada kedewasaan dan berkembangnya jumlah. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk suatu siklus yang dinamakan daur hidup. Jadi, Kak Dia punya gambar hewan di sekitar kita. Yuk kita identifikasi pertumbuhannya. Ayo. Apakah hewan ini memiliki anak? Ya, kucing dewasa ini telah mempunyai anak. Tandanya kucing itu mengalami pertumbuhan. Selanjutnya ada induk bebek dan anaknya. Bebek juga mengalami pertumbuhan loh adik-adik. Hanya saja perbedaan dengan kucing terletak pada cara perkembangbiakannya, yakni dengan cara bertelur. Masih banyak loh contoh pertumbuhan yang berasal dari perkembangbiakan hewan. Misalnya ada ikan dan burung. Nah adik-adik, coba amati hewan-hewan di sekitar lingkunganmu. Semuanya ternyata mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahapan hidupnya yang disebut metamorfosis. Ada pula yang tidak, yaitu tidak mengalami metamorfosis. Perubahan atau metamorfosis ini dibagi menjadi 2. Pertama ada metamorfosis sempurna, contohnya adalah kupu-kupu. Nih, gambar di samping. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna, contohnya ada belalang. Adik-adik yang hebat, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahami yang dari penjelasan dalam video yang kalian tonton tadi. Ibu akhiri dengan mengucapkan Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.